PLTSDM Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kota Bandar Lampung. Yang kami hormati para pejabat pimpinan tinggi Pratama di lingkungan pemerintah Kota Bandar Lampung, dan yang kami hormati hadirin tamu undangan yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat limpahan rahmat-Nya lah kita semua dapat hadir dan berkumpul dalam acara penandatanganan nota kesepakatan antara Pusat Investasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat selalu buat kita semua. Kami pun. Ya pun. Ya pun dah. Ya pun. Ya pun. Yang saya hormati Direktur Utama Pusat Investasi Pemerintah Bapak Ismet Saputra beserta jajarannya. Yang saya hormati Kepala Divisi Kerjasama Pendanaan Pusat Investasi Pemerintah Bapak Faiz Rashid Indrawan. Mudah-mudahan ya, beda-beda tipis sama. Tipisan itu banyakan kita ya Pak ya. Sebaya-sebaya. Iya, yang saya hormati juga staf divisi Hukum 1 Pusat Investasi Pemerintah Bapak Aditya Hendra Saputra. Yang saya hormati staf divisi Sistem Informasi dan Teknologi Pusat Investasi Pemerintah Ibu Melviana Anggraini. Juga yang saya hormati staf visi umum dan SDM Pusat Investasi Pemerintah Ibu Aulia Safira, dan di sini juga yang terhormat Bapak Dedi yang sudah memberikan fasilitas kepada kita langsung ketemu BIP. Mudah-mudahan kita Kota Bandar Lampung diberikan kelancaran dan kemudahan. Dan juga saya didampingi oleh asisten 1, 2, Bapeda, Koperasi, Perdagangan, Perindustrian, Hukum, Perekonomian, Kominfo. Sudah lengkap ini. Iya Pak Ismet, mudah-mudahan dengan hadirnya kita semua pada saat ini, apa yang akan diberikan bantuan PIP kepada penggiat usaha di Bandar Lampung diberikan kelancaran dan kemudahan. Dan juga Pak Ismet sedikit informasi kepada Pak Ismet pemerintah dari pusat bahwa kami tahun 2021 punya UMKM cuma 3.000 UMKM. 2022 menjadi 30.000 UMKM, dan sekarang 2023-2024 itu hampir 60.850.000 penggiat usaha yang ada di Bandar Lampung, dengan berikan kemudahan-kemudahan pada mereka, pinjaman tanpa bunga walaupun kami terbatas, tapi alhamdulillah kami bisa memberikan pinjaman tanpa bunga karena dampak COVID-19 itu kami tidak bisa berbuat apa-apa, tapi alhamdulillah dengan dibantu online usaha dari UMKM kita masih tetap bisa berjalan dengan lancar. Nah, harapan kita di sini dengan Direktur PIP datang ke sini bisa membantu UMKM kita yang sekarang 60.000 lebih, insya Allah ke depan bisa 100.000 lebih untuk Kota Bandar Lampung. Karena sekarang kita lagi lihat yang rumahan nih, Pak Ismet. Rumahan ini sekarang lagi kita ajari juga pelatihan, juga kegiatan-kegiatan lain. Dan kita juga nanti merambah ke angkringan sama warung, insya Allah. Mudah-mudahan BIP juga membantu kita supaya kita wajahkan dari Kota Bandar Lampung yang tidak ada pertanian, tidak ada perkebunan, tidak ada peternakan, dengan usaha melalui UMKM bisa memberikan PAD yang terbaik untuk daerah dan juga masyarakat yang ada di Kota Bandar Lampung. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Ismet beserta jajarannya. Sebelum mengakhiri, saya ada pantun selamat datang buat Pak Ismet. Ada soal untuk bertanya, memberi jawaban dengan bijak. Terima kasih tim BIP atas kerjasamanya, semoga memberi hasil yang terbaik untuk Kota Bandar Lampung. Pagi hari minum secangkir kopi, kopi hitam terasa nikmat. Kerjasama terjalin penuh hati, UMKM Bandar Lampung semakin banyak dan kuat dibantu oleh BIP Pusat. Terima kasih banyak, mudah-mudahan berkat kita semuanya. Mohon maaf sekali lagi kesempurnaan dan Allah khilafan milik saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Direktur, ini baru datang tadi jam 7, setengah 8 langsung acara. Ini alhamdulillah hari ini nggak banyak, hanya 10 acara. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kami ucapkan terima kasih atas sambutan yang telah disampaikan oleh Wali Kota Bandar Lampung, Bunda Eva Duyana. Dan selanjutnya marilah kita dengarkan sambutan dari Direktur Utama Pusat Investasi Pemerintah Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Kepada yang terhormat Bapak Ismet Saputra, dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kan kenalan, nah itu kacau kita kan gitu. Nah itu yang makanya kita lakukan kerjasama supaya terbangun saling membangun KYC masing-masing untuk objek yang akan kita lakukan pembiayaan nantinya. Yang ketiga, dengan MOU ini kami harapkan nanti teman-teman di Dinas Koperasi dan ataupun Perdagangan disiapkanlah koperasi-koperasi yang memang butuh butuh pembiayaan. Sebetulnya kriterianya di kami itu memang tidak gampang juga karena koperasi ini kadang-kadang tidak lengkap juga dokumennya gitu loh. Laporan mungkin tidak lengkap, rapat RAP-nya tidak rutin kan gitu ya. Memang persyaratan kita itu kayak NPL di bawah 5 dan seterusnya ya. Nah itu kan perlu menjadi perhatian ya. Jadi perannya siapa ya kita ini bersama-sama. Nah ini yang perlu menjadi perhatian dari teman-teman dari Dinas Koperasi. Untuk sama-sama kita mengawal koperasi yang ada di bawah ataupun lembaga keuangan mikro. Kalaupun ada, ini pengalaman saya waktu saya di daerah lain pun, lembaga keuangan mikro itu kadang-kadang kan dia kalau di kabupaten lain ya ada Gapoktan dan segala macam. Itu sampai kita dampingin dia bisa punya aspek legal di bawah pengawasan OJK. Itu biaya dari PP. Jadi PP kasih bunga 2,5% pun itu bukan untuk keuntungan kita. Uang itu kembali lagi kepada lembaga-lembaga tadi gitu loh. Nggak seberapa. Kalau dia dapat pinjaman dari kita 10 miliar, 2,5% kali setahun itu paling 2,5% dari 10 miliar berapa? 250 juta. 250 juta. Setiap tahun pengurusnya kita undang ke Jakarta. Kita bangun capacity building, pembekalan, manajemen dan segala tiket pesawatnya udah berapa kan gitu. Belum yang lain-lainnya, uang itu minus sebetulnya, tapi ya itulah peran pemerintah. Nah, jadi ini yang perlu dipahami oleh teman-teman Dinas Koperasi, membangun awareness kepedulian, membangun mindset positif, niat yang baik tadi yang disampaikan Ibu Wali Kota, bagaimana kita membangun inklusi keuangan sehingga masyarakat kita itu kalau bisa kita carikan wah ini kalau bisa dengan ada pembiayaan ini koperasi kita siapkan atau LKM kita siapkan sehingga masyarakat itu tidak terkait dengan tidak terjerat dengan pinjaman-pinjaman yang ilegal ataupun dengan rentenir. Itu sebetulnya. Jadi peran PIP ini Bu Wali Kota ini adalah membangun inklusi keuangan dan menjangkau orang-orang yang memang unbankable, tidak bisa akses permodalan yang formal dari perbankan. Karena kalau kita masuk ke perbankan, walaupun ada kurs super mikro, itu pun nanti kan perbankan karena uang tadi itu uang dia, itu pasti dia akan 5C-nya akan meriksa itu kolateralnya, jaminan dan seterusnya ya. Nah, kalau kita bukan berarti kita jauh-jauh memberikan, tapi karena sasaran kita itu adalah orang-orang yang unbankable sebetulnya. Dia tidak bisa masuk ke pembiayaan formal. Nah ini sasarannya. Artinya orang yang bersiko sebetulnya. Orang yang bersiko yang akan kita sasar. Jadi harapan kita ya sama-sama dengan pemerintah kota, terutama dinas terkait untuk bersama-sama kita melakukan pembinaan. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian. Pak Sekda. Oh Pak Sekda, siap. Selamat datang Pak Sekda. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, nanti terkait dengan pembiayaan buat UMKM ini, dengan MOU ini mungkin nanti ya memberikan pelatihan, belum bagi yang belum koperasinya belum siap ya, pendampingan dan seterusnya itu bisa kita kerjasamakan dengan PIP dan berbagai kegiatan lainnya lah, sehingga Bapak Ibu sekalian di Pemkor itu kalau kita cerita APBD, sebetulnya inilah yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah. Saya kan udah melintang bidang-bidang di Wali Kota. Saya pernah dipanggil di Gorontalo, di Bengkulu, di Riau ya. Kadang-kadang selalu kita itu bercerita tentang APBD, duit kurang gitu. Nah, di mana Pemda? Saya ketemu tuh nggak ada tuh. Pasti kalau saya ambil itu saya sebentar kawannya transfer cuma. Tetapi sebetulnya itulah kreativitas kita. Bagaimana kita mengambil lembaga-lembaga lain yang pembiayaannya ada sehingga APBD kita bisa kita gunakan buat yang lain. Kalau nanti pelatihan mungkin sebagian kita sharing dengan PIP yang lain bisa digunakan buat yang lain kan gitu. Banyak lembaga pemerintah, tapi karena kota ini mungkin agak terbatas ya. Kita di Kementerian itu punya namanya Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup. BPDLH itu program juga.
Nah, cuma teman-teman Pemda kadang-kadang cenderung gini, maunya itu duit, dikasihnya proposal, ini proposalnya sekian miliar, mana duitnya kan gitu. Nah, tetapi sebetulnya kalau di pusat itu walaupun dia uang dari manapun kayak BPDLH, ke depan itu kan, tapi terutama yang punya kawasan hutan ya. Nah, itu kan dia program yang ditawarkan, artinya program itu dilakukan, tapi pembiayaannya dari mereka, sehingga APBD dari dinas terkait itu nggak usah digunakan buat itu lagi kan gitu. Ada BPDLH, ada Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, tapi ini kan kota tidak punya sawit ya. Nah, itu mungkin kabupaten-kabupaten tuh. Ada lagi LPMUKP kalau terkait dengan kelautan ya, dan yang lain-lainnya yang bisa kita kerjasamakan, kolaborasikan untuk membangun satu daerah. Selanjutnya dapat mungkin saya sharing juga buat Bapak Ibu teman-teman OPD. Kelemahan di pemerintah ini sebetulnya semua kementerian lembaga itu ceritanya UMKM. Mau apapun judulnya. Kementerian Koperasi ada tuh bikin rumah PLUT, Kemenaker ada juga pendampingan, macam-macam, ekonomi parekraf dan seterusnya. Tetapi kelemahan di Republik ini yang kami mau coba ke depan kita orkestrasi. Jadi Pak Wamen bilang sama saya, Bu Menteri juga, kita ini karena di perbendaharaan Kementerian Keuangan itu bisa kita orkestrasi karena kita tahu DIPA-nya, kan gitu, BPA-nya. Misalnya ada AUTS, AUTP, asuransi usaha tanaman ternak sapi, tanaman padi dan segala macam. Itu bisa dikolaborasikan untuk menekan landing rate atau resiko gagal dalam pembiayaan. Misalnya kalau kita membiayai sapi, asuransinya digunakan AUTS, AUTS-nya kan 20% tuh, 20% masyarakat. Kalau saya waktu di kandang lain, Pemdanya membayar 20% ya Pak preminya. Atau padi ya, dia gagal panen itu kan ditanggung oleh APBN 80%, 20% pakai penjaminan dari Pemda. Dan kalau masuk PIP misalnya, Mas Dedi dampingin Bapak. Baiklah, selanjutnya kami persilakan kepada pihak pertama yaitu Direktur Pusat Investasi Pemerintah Kementerian Keuangan Republik Indonesia Bapak Ismail Saputra dan juga Ibu Wali Kota Lampung Bunda Evariana untuk dapat melakukan penandatanganan nota kesepakatan antara Pusat Investasi Pemerintah Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Pemerintah Kota Bandar Lampung. Baik, terima kasih. Dan selanjutnya di Pusat Investasi Pemerintah Kementerian Keuangan Republik Indonesia kepada Pemerintah Kota Bandar Lampung. Dan juga selanjutnya langkah yang diberikan dari Direktur Utama Pusat Investasi Pemerintah kepada Pemerintah Kota Bandar Lampung. Nanti koordinasi sama Pak Iwan. siap. Sama Pak Iwan.